bingung dah gua. Tapi ini mikroprosesor bener. Ya udah, biarinlah. Nih kuliah benernya kagak ada. Yang ada bukan mahasiswa bener semua nih, masih gak bener. Oke, saya akan masuk ke dashboard. Saya kasih gambaran dulu kuliah 1-2 ya, biar pada bisa ngikutin dikit lah kuliah saya. Bentar. Kuliah benernya ada di course, cuman belum ada kuliah yang terbuka buat orang banyak karena bang soal lagi saya bikin. Ini kuliah yang soalnya lagi dibikin belum selesai. Jadi kuliahnya ada di sini nih, mikroprosesor sama komputer arsitektur. Cuman buat anak-anak semester ini. Kalau pada pengen ikutan, nggak ada, kuliah ini belum ada. Jadi belum ada yang buat umumnya, belum ada. Kasih waktu 2-3 sebulan lah. Baru ntar kalau bang soalnya udah beres nih kuliahnya bisa diakses, kebuka. Soalnya bang kalau udah dibuka bang soalnya harus ada. Kalau nggak pusing. Oke, saya kasih gambaran berapa menit dulu tentang kuliah ini ya. Jadi kuliah ini adalah kita belajar yang namanya mikroprosesor. Makhluk apakah itu mikroprosesor? Makhluk apa coba? Mikroprosesor itu apa coba? Nggak tahu? Mikroprosesor? Nggak tahu. Udah pernah bongkar komputer? Belum. Udah pernah ngerakit komputer? Belum, sama sekali belum. Hah? Merakit komputer udah? Udah. Udah pernah bongkar komputer, merakit komputer? Belum pernah. Hah? Saya udah. Belum. Oke. Berarti gue harus mundur dulu ya. Dalam komputer ada apa tuh? Papan yang gede namanya apa? Motherboard. Oke, kita liatin motherboard ya. Motherboard. Nih, kita ambil gambarnya motherboard. Ini motherboard. Ini gambarnya motherboard ya. Motherboard semua kan? Udah. Oke. Enaknya yang kali ya. Inilah. Oke. Ini saya nunjukin mouse-nya ya. Oke. Ini yang saya tunjuk ini apa ini? Tempat apa ini? Memori ya, RAM. Yang saya tunjuk ini tempat apa ini? Yang sini nih. Di sini. Ini RAM ya, bener ya. Ini apa nih? Ya pokoknya slot buat kart ya. Kalau kart kita pengen kart colok-colok kart di situ ya. LAN card, apalah terserah boleh masuk di situ. Nah, ini tempat apa ini? Tempat prosesornya di situ. Prosesor adalah otaknya komputer. Pelajaran ini adalah bagaimana kita belajar otaknya komputer. Cuman saya sendiri S3-nya adalah bikin mikroprosesor. Cuman kalau gue ajarin lu pada bikin mikroprosesor pada pingsan semua kan. Jadi nggak mungkin lah orang ngajarin cara bikin mikroprosesor. Oke. Nah, prosesor sendiri seperti apa bentuknya? Mikroprosesor bentuknya sih kayak gini lah kira-kira. Ini kayak gini ya. Ini kayak gini. Dan ini dicolokin ke, nih kalau tampak bawahnya dicolokin ke tadi, slot tadi. Oke. Nah sekarang dalamnya seperti apa, baru seru dah lo. Kalau ini udah kebayang ya, dalamnya seperti apa? Dalamnya seperti ini nih dalamnya. Gambar inside mikroprosesor. Itu kerjaan saya sebenarnya. Cuman kalau di Indonesia nggak ada yang bisa nampung, nggak ada pabriknya soalnya. Oke. Jadi kerjaan saya mikroprosesor, cuman karena nggak ada yang nampung, jadi saya informatika gitu. Nah ini gambarnya kira-kira kayak gini. Ini masih loading. Nah ini dia loading. Nih dalamnya kayak gini. Kalau dilihat dalamnya tuh apa ya? Ini ada, bentar. Yang kunci utamanya yang ini.
arithmetic logic unit, itu yang paling utamanya dari mikroprosesor adalah arithmetic logic unit. Fungsinya adalah untuk tambah kurang kali bagi dalam situ. Oke, coba saya nanya dulu, 1 tambah 1 berapa? Salah, dia nggak ngerti 2. 1 tambah 1 sama dengan 1, 0. Aljabar biner. Jadi arithmetic logic unit cuma ngerti aljabar biner. 1 tambah 1, 1, 0. 1, 0 tambah 1 berapa? Hah? Recording in progress. Telat. Dan saya sambil monitoring chat ya. Oke. Mudah-mudahan udah kelihatan. Belum. Share screen dulu. Share screen. Deh. Jadi 1, 0 tambah 1 sama dengan 1, 1. Jadi harus belajar aljabar biner. Jadi di dalam arithmetic logic unit isinya aljabar biner semua. Kemudian di sini ada memori tempat nyimpen data sementara. Jadi dia namanya register, ada register A, B, C, D. Nanti kita perintahnya gini, tolong data yang ada di register A ditambah sama register B. Hasilnya disimpan di mana? Register A. Jadi tadi 1, 0 tambah 1 dimasukin. Jadi misalnya isi register A adalah 1, 0. Register B adalah 1. 1, 0 tambah 1 jadi 1, 1 disimpan lagi di register A. Kira-kira gitu. Jadi itu register adalah tempat nyimpen-nyimpennya. Kemudian kan kita bisa ngasih perintah ke dia. Sekarang tolong jumlah. Sekarang tolong bagi. Sekarang tolong kurang. Sekarang tolong fungsi N. 1 di N, register A di N sama register B. Itu semuanya ada di instruction decoder. Jadi perintahnya isinya cuma 1, 0, 1, 0, 1, 0 semua. Jadi semuanya 1, 0, 1, 0 ada di perintah, ada di ada di memori dan sebagainya. Bentuknya 1, 0. Karena yang namanya komputer tidak bisa nyimpen 1, 2, 3, 4, 5, 1 koma sekian nggak bisa dia. Dia cuma nyimpen 1 dan 0 aja. 0 tuh 0, 1 tuh adalah 5 volt. Jadi cuma 0, 5 volt, 0, 5 volt yang dia simpan. Dia nggak nyimpen yang lainnya, nggak bisa dia simpan. Jadi segala sesuatu harus dirubah jadi 1, 0. Baru bisa masukin di komputer. Mau itu gambar, mau suara, mau angka, mau huruf, mau apa, harus 1, 0 baru bisa di komputer, dan itu yang kita proses. Beres ya? Kebayang ya? Oke. Nah, prosesnya adalah ini saya review cepat aja ya. Masuk ke mikroprosesor yang ini kalau nggak salah. Bentuk prosesornya, kita bisa simulasi prosesornya. Bukan, salah. Ini sorry, yang ini aja, simulasi. Kita simulasiin ya, bagaimana dia bekerja. Ini saya mau simulasiin aja. Simulasinya, oke. Ya, saya masukkan lewat web. Ini dia. Ini prosesornya prosesor 8 bit. Kalau kita yang pakai di komputer-komputer kita yang sekarang rata-rata sudah 64 bit. Yang supaya kerasa bagaimana cara prosesor itu kerja 8 bit. Cuma nanti tugas kita adalah saya nggak akan maksa buat bikin soalnya ntar pada jadi kurus kering. Saya akan ngajarin lebih ke arah sistem. Nah ini perintahnya kira-kira dalam bahasa mesin, bahasa assembler adalah yang sebelah kiri. Oke, bahasa assembler sebelah kiri. Cuman sebetulnya dia itu semuanya bentuknya binary, bentuknya 01, tapi nggak disimpan dalam bentuk 01. Yang ditampilin di sini adalah heksadesimal. Oke, udah diajarin belum binary sama heksadesimal? Udah. Coba 10 heksadesimalnya berapa? Coba 10 heksadesimalnya berapa?
Pusing lo. Hah? Heksadesimalnya 10 desimal. Kalau kita punya angka 10 desimal, heksadesimalnya berapa? Hah? Salah. Bukan 1. Dari desimal ke heksadesimal. 10. Yo, lo berdatang lo. 10 heksadesimalnya berapa? Cara ngitungnya gampang. Desimal yang bisa desimal sama dengan hex kan sampai 8. Sama kan? 1 2 3 4 5 6 7 8 sama. 9 udah lain ya. 9 itu nggak ada. Jadi kalau di heksadesimal jadi A. 10-nya B. Kira-kira gitu. Bentar. Bener. A, B. 10 jadi B. Gitu ya. Jadi ini disimpan dalam bentuk heksadesimal, ditampilkan dalam bentuk heksadesimal ya. Oke. Sekarang saya akan jalanin. Ini perintahnya kira-kira gini ya. Saya akan jalanin step ya. Jalanin satu-satu. Oke. Langkah pertama, klik. Dia langsung ke sini. Oke. Move. Masukkan pointer hello, kata-kata hello, HELLO, masukin ke register C. Jadi hello-nya itu ada di instruksi pointernya ada di 11, 1, 2, ini heksadesimal ya. Hello-nya tuh ada di hello Rajib tuh yang ini nih sebetulnya. Ini ada kata-kata ini kan ada kata-kata, ini adalah variabel statik. Ini variabel statik. Kalau kita pernah programming bahasa C, bahasa-bahasa high level language, ada variabel tuh ada yang statik, ada yang dynamic. Yang statik adalah variabelnya dari awal kita tentuin. Jadi ini kata-katanya, ini variabelnya isinya cuman huruf HELLO, Rajib, RAJEEP, tanda seru. Jadi ini, dimasukin ke C. Ini C-nya masih kosong. Kalau kita start, nah ini perintahnya 06, 06, 02, 06 adalah move. Terus dia masukin ke dalam C itu variabel 002 dimasukin. Jadi masukin 02 ke dalam C, kelihatan register C isinya 02. Sekarang di register D, ini ada D masih kosong, kita isi desimal 232. Heksadesimalnya berapa coba kita kalkulasi, nggak hafal saya. Kalkulator curang nih, Ono lagi curang ya. Desimalnya 232, heksadesimalnya adalah E8. Coba, jadi nanti dari perintah ini 232 akan dimasukin ke D. D-nya masih kosong, 232 adalah E8, ini E8. Masukin ke 03 adalah D, 06 adalah move. Masukin 08 ke D, di move. Masukin to move. Kalau saya jalanin kayak step, ini perhatiin D-nya masih kosong ya. Saya step, D-nya jadi kosong, E8. Jadi E8-nya masuk dari sini. Sekarang call. Call adalah 38 print. Pindah ke sini. Sekarang kita masukin call 38 print, dia masuk ke sini. 32 adalah push. Push adalah buang isi register A dimasukin ke stack. Ini harusnya ngikutin kuliah saya yang pertama sih. Ada stack, ada heap, ada text, segala macam. Stack adalah memori tempat naro register. Kalau kita, jadi gini. Move ini, call ini adalah pindah ke subroutine. Pindah subroutine tahu ya? Tahu subroutine nggak sih?
Pernah diajarin di bahasa pemrograman subroutine? Belum. La ilaha illallah. Gue neranginnya dari mana, bingung saya. Jadi kalau di program kan kita bisa loncat ke program lain ya, pindah ke subroutine lain. Cuman kalau kita loncat, register yang kita lagi dipakai di sini harus kita simpan sementara dulu supaya kalau dia balik lagi ke sini, register yang lama bisa kita pakai. Supaya kita bisa loncat, kemudian registernya diselamatkan, caranya kita push, kita taruh di memori register yang ini. Pada saat loncat, register ini bisa kita timpa. Kita bisa pakai lagi. Soalnya register terbatas. Cuman ada ABCD. Ini cuman ada ABCD doang registernya. ABCD, ada 4 register doang. Jadi kalau kita loncat, register harus selamatin dulu. Cara nyelamatinnya kita push. Nanti kita kalau balik lagi kita pop. Jadi kalau kita perhatiin programnya, di sini ada push. Nanti di bawahnya ada pop. Perhatikan pushnya. Push itu ini ya. Push itu last in first out. Jadi kita taruh, nanti timpa ke geser lagi, timpa lagi ke geser lagi. Jadi yang last in, yang masuk terakhir akan keluar pertama. Last in first out. Ada first in first out, ada last in first out. Kalau yang push pop itu last in first out. Jadi ini di push, kemudian di pop. Nah, sekarang proses dalamnya. Waktu di push ini dilempar ke sini nih registernya nih. Lempar ke bawah-bawah sini. Oke. Nah, sekarang kita lihat step selanjutnya adalah push lagi. Oke. Step selanjutnya adalah move. B kita nolin, nggak kita isi apa-apa B. Kemudian kita jalanin ya. Isinya C dimasukin ke A, terus A dikirim ke output. Ini output masih kosong, nggak ada apa-apanya. Kita step lagi, mulai ada tulisan H, step lagi. Oh, panjang. Step lagi, E keluar, step lagi. Bentar, belum keluar. L keluar, terus aja gitu. Jadi pelan-pelan. Ini masukin register, data dimasukin, data dikirim keluar. Kira-kira gitu langkahnya. Kalau kita run, langsung keluar semua nih. O, terus R. Ini sambil jalan terus nih. Ini kerja terus dia. Oke. Perhatiin di sana keluar satu-satu. Oke. Jadi proses assembler itu betul-betul satu-satu dikerjain terus sampai keluar. Oke. Sekarang kenapa? Ada yang jalan. Yang jalan tadi ada. Oke. Sekarang saya bikin program aja ya langsung ya. Udah kebayang dikit lah. Ntar silakan lihat di video rekaman yang sebelum-sebelumnya. Ini udah. Sekarang saya akan bikin program ini. Oke. Oh, ini udah enggak. Ini kuliah yang tadi. Sekarang kita akan masuk ke bahasa assembler, sederhana ya. Bentar, bikin program assembler. Kita ulang aja bahasa assembler ya. Soalnya nih, coba lihat dulu. Ini bahasa Inggris. Soalnya belum sempat saya. Wah, ini mah. Oh, nggak apa-apa ini. Bisa nggak ya? Oke. Coba lihat. Ini materinya, Pak? Iya. Enggak, ini mah buat latihan sih. Materinya emang kayak gini. Coba kita lihat ya. Materinya bahasa Inggris, jangan khawatir. Tapi gampang kok. Ntar soalnya gampang semua sih sebenarnya. Nah, ini saya akan bikin program. Nih. Oke.
Ini programnya cuma segini nih sebenarnya ya. Saya ambil, klik kanan copy, saya masukin ke sini. Oke. View zoom in. View zoom in, view zoom in. View zoom in. Oke, CD ini assembler yang saya pakai VI hello world.ism. Oke. Sekarang saya lihat programnya pelan-pelan ya, biar kelihatan. Ini program bahasa assembler. Tugasnya program ini, ada yang bisa nebak nggak? Program ini ngerjain apa? Ada yang bisa nebak nggak? Ini program ngerjain apa? Coba. Ini tulisannya bahasa Inggris sih. Bisa nebak nggak? Dia apa yang kalau saya jalanin programnya ngerjain apa dia? Ada yang bisa nebak nggak? Nebak aja. Gampang kok. Kebayang? Program ini ngapain? Nggak kebayang? Nggak kebayang sama sekali? Nggak kebayang? Saya pakai cerita aja ya. Jadi, yang dikerjakan sama program ini pertama kali adalah dia bikin variabel statik. Statik. Jadi kita set variabel. Variabelnya ditaruh di memori. Namanya hello world. Jadi ditaruhnya di memori. Hello world taruh di memori. Ada kata-kata hello world taruh di memori, gitu ya. Kemudian ini ada register D. Register D kita kasih angka 13. Oke. Soalnya ini ada 13 biji. 1 2 hello 5 spasi 6 world itu 5 lagi, tanda seru 6 lagi ya. Jadi 6 tambah 6 12 kan? Tambahin 1 lagi 0 AH 13. Jadi register D kita kasih ada 13. Ada datanya panjangnya 13 byte. Tuh, beres ya? Kita kasih. Kemudian ini ada message di sini. Message itu alamat memori. Message ini taruh alamat memorinya ada di mana. Kita kasih tahu tempat hello world adanya di memori berapa. Adanya di message ini. Nanti kalau di kenyataan kalau kita run memori ada berapa? Ini memorinya berapa giga yang ini? Memori komputernya ada berapa gigabyte? Hah? Tahu nggak ada berapa gigabyte? Bisa tahu nggak? Berapa? RAM-nya 4 giga ya? RAM-nya 4 giga kan? 4 giga kan kita bisa naruh data segala macam. Data itu ada alamatnya. Memori nomor 1, memori nomor 2, 3, 4. Jadi itu ada alamatnya sebetulnya masing-masing memori. Kan kalau kita naruh data sembarangan kan bingung ntar dia nyarinya. Jadi di memori itu ada alamatnya. Ini alamat nomor 1 ada sekian byte, nomor 2 sekian byte. Jadi itu ada alamatnya. Cuman kalau kita lagi programming kan kita nggak bisa bikin alamatnya alamat memori nomor 1, nggak bisa. Jadi paling gampang adalah kita kasih label aja, message ini adalah alamat tempat data itu. Beres ya? Label ini, label message-nya ditaruh di register C. Nanti mungkin harus belajar ada, ini kalau kita baca kan ada CX, ada C, bedanya apa? Yang CX itu 32 bit. Nanti ada C 8 bit, ada yang 16 bit. Jadi kode itu ngasih tahu bahwa itu panjangnya 8 bit, 16 bit, 32 bit. Jadi C, CX, CX itu panjang bitnya aja, berapa bit, gitu ya. Jadi yang ini kode, alamatnya mana? Yang ini kode lagi, panjang datanya berapa panjang. Nah yang ini di B ini adalah tulis keluar. Ini data tadi kita tulis keluar ke layar, standard out. Nah ini sekarang A4 kita ngomong sama sistem operasi untuk nulis.
Oke. Jadi dia akan kasih tahu, tolong ini tulis ke layar, kemudian dia akan bilang ke sistem operasi, ke sistem operasinya, tolong sistem operasi ini ditulis. Kemudian kita kasih kode interrupt 80, sistem operasi jalani. Kira-kira gitu. Beres ya? Coba kita jalanin, kita compile. Oke. Ini kita compile, compilenya kayak gini caranya. Oke. NISM minus elf hello world ISM, jadi assemblernya kita compile. Oke. Ini compile. Dah jadi kalau kita lihat di sini ada hello world ada hello world.o. O adalah objek code-nya dia. Udah bentuknya binary. Kalau ini hello world bisa dibaca ya, more hello world bisa dibaca, ASM bisa dibaca. Kalau more hello world.o nggak bisa dibaca dia. Udah bukan text file, nggak bisa dibaca. Dia binary. Oke, sekarang saya akan load dia jadi executable, jadi exe. Caranya load minus m elf ini hello world object jadiin execute minus o. O adalah output, ini nggak ada extensionnya berarti dia exe. Oke, saya copy aja, saya load. Ini jadi exe. Sekarang saya akan jalanin. Jalan ini adalah hello world ini dijalanin. Cara jalanin program di Linux adalah / hello world. Hello. Atau gini aja, kita clear layar dulu ya. / hello world. Gitu ya. Jangan lupa kalau jalanin program baca apa? Bismillahirrahmanirrahim, enter. Keluar. Tapi dia error, langsung kordam. Itu error. Soalnya kita nggak ngasih perintah buat exit dari program. Kita cuma ngasih perintah ke sistem operasi aja. Sistem operasi tolong jalanin. Hasilnya keluar hello world. Beres ya? Programnya cuma gitu doang sih. Kalau lihat lagi ulang hello world .ism cuma gini doang programnya. Ini bahasa assembler ya, bahasa mesin ini ya. Yang Anda lihat bahasa mesin. Oke, programnya kayak gitu. Kalau pakai bahasa Python kan cuman print hello world aja kan. Coba misalnya pakai Python. Pakai Python kan cuman print hello world. Tanda seru. Oke, kalau saya enter langsung keluar. Kalau Python gitu doang. Kalau bahasa mesin parah banget. Oke, kebayang ya? Fungsinya sama, dua-duanya juga cuman ngeprint ke layar doang. Cuman Python lebih manusiawi banget. Yang ini kan manusiawi banget nih. Kalau yang ini horor. Beda banget ya. Hasil sama. Oke, kebayang ya? Saya quit dulu nih, quit. Oke, Ctrl C lah. Ctrl Z. Dah. Sekarang saya lanjut ya. Jadi tapi jujur dulu ya, saya kasih tahu dulu ya. Anda nggak perlu sampai khatam ginian, nggak usah. Ini cuma buat ngebayangin bagaimana mesin bekerja, gitu ya. Tapi nggak usah khatam yang kayak ginian, cuma tahu bahwa cara kerja mesin gini. Mesin akan dibatasi sama yang namanya register, mesin dibatasi sama yang namanya memori, sama RAM segala macam. Jadi dibatasin. Jadi waktu kita programming, kita harus ngerti batasan mesin, itu aja sih. Nggak usah sampai jagoan ginian, nggak usah. Oke. Kenapa? Nggak usah terlalu dalam. Soalnya nggak jadi duit. Jujur dulu, ini kagak ada duitnya. Cuman kalau Anda ngerti ini, kalau kita banyak bermain dengan hardware, gampang jadinya. Nah, ini kerasanya kalau kita main dengan hardware, kerasanya kalau kita mulai mainan Internet of Things, IoT. Itu mainnya hardware banget, ini kerasa. Jadi kalau kita mainnya di software, ini mungkin nggak gitu kerasa. Kayak yang tadi pagi kan mainnya data science ya, itu kan software banget, nggak kerasa. Tapi kalau kita main di hardware, ini kerasa banget. Karena kita terbatas. Nih, oke, kita masukkan lesson kedua. Lesson kedua. Ini programnya ditambahin, sama yang tadi ditambahin.
Oke. Ini efeknya apa kalau ditambahin kayak gini? Ada yang bisa nebak nggak efeknya apa? Bisa nebak nggak efeknya apa ditambahin? Coba. Coba ini dia. Oke. Ini sama sih, mirip sih sama yang tadi. Oke. Tapi ini terlalu loncat ya. Iya, ini loncat banget dia. Ini yang pertama, ini yang kedua. Terlalu loncat nih. Oh enggak, ini dia. Oke. Efeknya apa kalau ditambahin yang ini? Kebayang? Bisa jawab nggak efeknya apa? Tebak aja kira-kira. Harus belajar baca bahasa Inggris sih sebenarnya. Bisa nebak nggak efeknya apa? Nggak bisa nebak. Ada kata-kata di sini. Nih. Kalau tadi kan error kan segment fault ya. Ada dump segala macam kan. Ini dihilangin. Cara ngilanginnya cuma ditambahin perintah kayak gini. Register B diisi 0, kemudian ini perhatiin ini register A kasih 4, dia merintahin ke sistem operasi untuk write. Ini register A dikasih 1, merintahin sistem operasi buat exit, keluar. Kalau tadi kan keluarnya kepaksa, karena nggak ada perintah lagi dia keluar. Kalau ini dia kasih perintah ke sistem operasi, OS, sistem operasi, saya mau keluar. Jadi keluarnya sopan. Oke. Jadi kita cuma nambahin ini doang sih sebenarnya. Nambahin segini doang. Nih tambahin, klik kanan copy, masukin ke sini. Nih. Oke, saya tambahin dikit aja, kayak gitu. Sekarang saya akan coba compile sama ini. Ini di compile udah, sekarang saya load lagi. Jadi ada di compiler, jadi dari source code kita compile, dapat object code dijadiin satu sama linker atau loader ini LD ini ya, itu buat jadi satu yang file-file yang objek ini. Jadi satu file source code nanti dibikin objek, jadi ada beberapa file source code, bisa ada banyak source code, ada banyak, semua dijadiin objek akan dijadiin satu supaya jadi exe. Jadi ini yang kedua ini prosesnya seperti itu. Jadi yang pertama adalah dari ASM jadi objek jadi satu supaya jadi exe. Oke, sekarang kita coba jalanin nih sekarang. Ini filenya udah kita benerin, tambahin dikit aja, kita benerin. Sekarang kita coba jalankan lagi, /hello world. Oke. Bismillahirrahmanirrahim, enter. Harus ada error atau enggak? Harusnya enggak ada error ya. Enter, errornya hilang. Terus ya, segampang itu sih. Jadi mainan assembler cuma kayak gini doang. Dulu di kelas 10 diajarin kayak gimana? Oh, itu mah udah langsung susah itu mah. Hah? Nggak ngerti, soalnya itu langsung loncat susah. Jadi ada alat kasih hubungnya, terus kita seperti, nah itu nanti temperaturnya bisa. Oh, iya. Tapi nanti ini ujungnya ke situ juga. Jadi apa yang kita kerjakan akan seperti itu. Cuman kalau cara ngajarnya loncat kayak gitu, tewas. Susah, harus gini pelan-pelan ngajar tuh, harus pelan-pelan gitu baru mulai ngerti. Dan ini panjang nih sebenarnya, kalau saya kerjain semua kuliah ini jadi nggak menarik banget karena ilmunya nggak gitu kepakai juga sih akhirnya. Oke, ini kita bisa ini ada calculate string length. Jadi kan tadi string tuh, hello world kan namanya string. Gimana caranya? Tadi kan caranya stringnya dimasukin nih ya, B-nya kita isi dengan panjang string. Oke. Nah sekarang
Gimana caranya supaya panjang stringnya dihitung secara otomatis? Jadi caranya adalah ini stringnya dirubah jadi hello, brave new world tanda seru. Cuman kita kalau tadi kan kita masukin angka 13. Kita kasih tahu panjang stringnya 13. Nah, bisa nggak kita nggak ngasih tahu angka 13 dan dia ngitung sendiri? Kodenya adalah yang ini nih sebenarnya, 0AH. 0AH itu angka 9 heksadesimal, itu sebagai tanda bahwa oke, ini stringnya selesai, titik sampai sini. Konsekuensinya adalah ini nih dia. Jadi dia caranya dia adalah masukin alamat dari message ini ke dalam B, kemudian B sama A dimasukin, B sama A masuk poin yang sama, udah gitu kita compare sambil A-nya di increment, dinaikin. Oke. Sampai kita dapat 0 yang ini nih, 0 yang ini dapat nih. 0 AH-nya dapat 0-nya. Kalau udah dapat 0-nya ya udah selesai dia. Jadi panjang stringnya adalah selisih dari AX register A sama register B, itu selisihnya dapat panjang string. Oke. Sekarang panjang stringnya dimasukin ke D, alamat ini, jadi ini apa sih? Jadi prosesnya adalah dia compare sampai dapat angka 0. Jadi compare semua teksnya dapat angka 0, udah 0-nya dapat, langsung dia dapat panjang teksnya disimpan, terus di print semua. Oke, bawahnya sama. Kita coba ini aja ya, kita ambil semuanya. Kita ambil klik kanan copy. Hello brief ASM. Oke. Coba kita compile sekarang. Oke, sekarang kita coba load. Oh, dan hello brief. Oke, kalau kita jalanin hasilnya akan sama aja sih. Hello brief. Hasilnya sama. Hasilnya beda nih. Kalau kita rubah nanti bisa beda. Coba sekarang saya rubah ya, bentar ya. Hello brief ASM. Ini saya ganti kata-katanya ITTS apa kabar, bahasa Indonesia ya, bukan bahasa Inggris. Saya save. Oke, saya jalanin lagi, saya compile lagi, saya link lagi objek code-nya. Sekarang saya jalanin lagi. Sekarang berubah jadi halo ITTS apa kabar. Beres ya? Gampang. Nah, sekarang saya akan loncat aja supaya seru aja. Ini bisa dilihat-lihat. Kita akan coba masuk ke kalkulator. Kalkulator buat tambah-tambahan. Tambah, kurang, kali, bagi. Oke. Di sini ada lagi buat file handling, ada yang buat ngasih tahu waktu, semua pakai bahasa assembler. Coba kita kalkulator dulu ya, tambahan. Ini kalkulator. Dia akan nambahin 90 ditambah 9. Oke. Kemudian mudah-mudahan nanti function assemblernya udah ada nih. Kalau nggak kacau nih. Kemudian di print. Jadi cuma nambahnya kayak gini aja. Ini tambahnya caranya pakai add. Jadi 90 masukin ke A, 9 masukin ke B, kemudian B tambah A, hasilnya dimasukin ke A, di add. Kemudian dia call, print. Oke. Cuman dia butuh function ISM. Coba function ISM-nya ada di mana nih? Oh, ini function ISM-nya. Jadi ini ada function ISM. Oke. Saya harus bikin dulu function ISM-nya, ini saya ambil dulu.
Ini saya ambil, saya copy. Oke. Functions ASM. Saya bikin function ASM. Oke. Oke. Salah nulis kan? Oke. Kemudian saya akan bikin lagi file namanya kalkulator tambahan. Oke. Namanya kalkulator addition ASM. Oke. Sekarang saya akan masukin di sini. Oke. Jadi dia akan menginclude functions ASM akan di-include. Oke. Cuman ini function ASM-nya harus di-compile dulu nih. Nih. Functions ASM di-compile. Sekarang saya akan calculator addition. Oke. Jadi saya akan compile makhluk ini, paste, tidak di define, di function nggak ada, berarti salah functionnya, line fit. Passing argumen. Wah, ini functionnya beda, salah. Bentar. Nih. Kalkulatornya mana tadi kalkulator? Wah, dadu. Line fit soalnya. Tar, pusing. Atau lagi balik. Ini coba kita search dulu ya. Ini dia, ada di function yang ini nih. Ini harus diambil nih, colong. Diambil supaya ada. Nah, functionnya yang ini yang harus diambil. Oke, functionnya salah. Saya ambil dulu function ASM, saya buang semuanya, saya ganti, saya tambahin. Oke, udah. Line fitnya sudah ada. Oke, sekarang saya coba ulang lagi ya. Function udah saya compile, sekarang saya harus compile lagi calculation addition. Sekarang saya harus saya load. Oke, bentar. Kalkulator mana tadi? Ini dia kalkulator, saya load. Oke, coba kita jalankan kalkulator addition. Keluar. Kalkulatornya tadi kan 90 tambah 9 ya. Sekarang kita lihat dia hasilnya 99, benar. Coba kita rubah ya angkanya.
kalkulator additionnya saya rubah. Oke, ini kan 90 tambah 9. Jadi ini bego banget sih. Biasanya kalau kita kalkulator kan angkanya kita masukin dari input ya. Kalau ini yang angkanya dari program, karena kalau input nanti kita harus bikin program lagi buat baca input. Jadi ini program banget. Ini saya ganti misalnya 70 tambah 9, hasilnya berapa? Oke, saya compile lagi. Pokoknya kalkulator bego banget. Tiap kali kita rubah angkanya harus di-compile lagi, kemudian di-load lagi nih sekarang, di-load lagi, baru kita bisa jalanin lagi nih 79. Kalau mau dirubah, rubah lagi programnya. Jadi contoh assembler kayak gini banget, parah. Tiap proses harus kita bikin program, dan programnya lumayan juga semua satu-satu. Ini cuman buat Anda aja biar tahu bahwa ada yang namanya bahasa mesin, gitu aja sih. Nggak usah jadi pinter-pinter banget. Kalau nanti ngerjain soal-soal saya, isinya juga nggak akan terlalu parah banget. Kalau bisa baca kalimat-kalimat sebelumnya atau sesudahnya, nanti bisa kebayang jawabannya seperti apa. Jadi soal saya kayak gitu sih. Yang ini ya, yang ini kayak gitu banget. Jadi nggak terlalu parah. Coba saya ambil contoh soal satu lagi aja ya kalian, masih ada yang seru. Telling the time. Mudah-mudahan ini buat ngasih tahu waktu. Sekarang jam berapa? Oke. Ini dia ngasih tahu ada berapa detik sejak tanggal 1 Januari 1970. Jadi dia ngitung sih sebenarnya. Karena waktu di komputer referensinya adalah 1970. 1 Januari 1970. Kemudian yang ngitung dia sudah jalan waktu kita sekarang berapa detik dari 1970 itu. Oke. Jadi caranya adalah ini nih. Ini masukin ke register A angka 13, kemudian panggil sistem operasi, kemudian print hasilnya. Cuman gitu aja. Oke. Sekarang caranya kayak gitu aja. Sekarang kita ngambil waktu. Oke. Time.asm. Jadi cara mainnya adalah ngasih tahu register A diisi sesuatu, terus panggil sistem operasi. Salah. Oke, paste. Oke. Jadi kalau 13 itu minta waktu. Tadi 4 itu print. 1 itu exit. Jadi cara mainnya gitu aja, kasih kode A itu apa, terus kasih interrupt 80 ke sistem operasi. Oke. Nanti ada daftarnya, ini semua ada daftarnya. Coba sekarang kita coba time ASM, kemudian kita load time. Di sini time object. Oke, coba kita jalanin time. Nah, ini sekian detik. Jadi waktu kita udah sekian detik sejak 1 Januari 1970. Oke. Kalau pengen tahu perintahnya apa aja, tadi load tadi, ini saya nggak akan bahas lagi, takut pada pusing kepala. Ini nggak usah, saya juga pusing kalau suruh mainan kayak gituan, nggak menarik sih sebenarnya. Tapi kalau Anda jagoan assembler, nanti kalau kita bikin bikin alat, dan alat itu ditaruh kayak di mobil apa segala macam, kan kita bisa tambahin prosesor buat ngontrol wiper lah apa segala macam. Kalau kita bisa bikin assembler akan jauh lebih efisien, akan lebih cepat daripada kita bikin pakai bahasa Python atau C atau apa. Jadi biasanya orang-orang yang bikin controller dalam mobil, mereka akan pakai assembler, bukan pakai bahasa level tinggi gitu. Cuma apa? Oh, itu buat voice recognition. Kalau itu pakai Python kayak gitu-gituan. Itu buat recognition voice kan. Nah, itu buat recognition voice-nya Python. Cuman nanti yang buat ngambil suara supaya jadi file MP3 bisa pakai assembler aja.
Jadi assembler cuma bagian kecil-kecil aja, bagian sensornya assembler. Cuman nanti saya akan banyak pakai bahasa C. Sensornya kebanyakan bahasa C kalau saya. Oke, sekarang ini udah ya. Ini udah. Coba kita lihat lagi. Ada yang kurang belum? Itu ya, daftar tabelnya dari mana ya? Kuliah gua ada di mana sih kuliahnya? Hilang ya? Hilang kuliahnya. Untuk lagi. Jadi ikut kuliah di Open Course ITTS ACD. Kalau sudah ada kuliah Internet Safety, Network, Data Science, apa segala macam, silahkan kerjakan ujiannya. Kalau bisa dapat nilai 90, ngomong ke saya langsung. Nanti kita bisa ngerubah nilai di Pak Aziz. Jadi kalau nilai di Pak Aziz dirubah, nah kuliah itu nggak perlu diambil lagi semester depannya, udah hilang. Jadi tinggal kita ngerjain kuliah yang belum diambil aja. Dengan cara itu kita kuliah bisa cepat. Oke. Sekarang saya akan masuk ke prosesor tadi. Kalau nggak salah saya punya daftarnya, udah saya masukin daftarnya. Nih, Linux System Call Table, ada daftarnya di situ. Jadi kalau udah mulai masuk ke kayak ginian, mulai ngerti fungsi apa. Oke. Nih. Oke, saya gedein aja. Ini kalau kita lihat, ini dia. Kalau kita lihat tadi, waktu kita pakai bahasa assembler, waktu kita mau keluar kita kirim angka 1 masukin ke register A, dia akan exit. Kalau waktu kita nulis, kita masukin angka 4 ke register A dan kita butuh B, kita isi apa, C kita isi apa, kita panggil 4, langsung dia ngerjain write, nulis. Kalau tadi yang itu 14 ya? 13 ya? 13 14 sih? 13 ya? 13 tadi ngapain ya tadi ya? Ya pokoknya dia ngerjain sesuatu lah, lupa apa tadi. Jadi ini semua daftarnya ada di sini, bisa kita ada daftarnya. Jadi cara main bahasa assembler tidak semua yang kita harus kerjakan pakai assembler sebetulnya. Jadi kita cukup masukin A, B, C, kita isi parameternya apa, panggil ke sistem operasi, sisanya dikerjakan sistem operasi. Dalam sistem operasi dia sudah ada bahasa assemblernya juga. Ini buat write, ini buat read, ini buat apa segala macam sudah ada dalam sistem operasi. Jadi kita sebenarnya nggak usah pusing. Jadi sebetulnya urusan sama hardware itu dikerjakan sama sistem operasi. Kitanya sudah lebih ke yang lebih tinggi lagi, kira-kira gitu. Jadi ini di sini yang saya pengen sampaikan sebenarnya cuma sederhana aja. Di komputer itu ada sistem operasi yang ngurusin komunikasi ke hardware-nya segala macam, ke jaringan, ke keyboard, ke mouse, ke layar segala macam semua dipakai sistem operasi. Kita waktu coding cukup ngasih ke A, B, C apa, lempar sistem operasi, sisanya sistem operasi yang kerja. Gitu aja. Jadi waktu kita belajar bahasa assembler tidak perlu pusing sampai gimana cara ngirim data ke layar, nggak usah pusing. Karena itu udah diberesin sama sistem operasi. Walaupun sistem operasi kalau kita lihat dalamnya juga tetap bahasa assembler juga sebenarnya. Cuman kita sebagai programmer udah dibuat gampang. Beres ya? Cuman itu aja. Nah sekarang kita mulai sampai sini ada pertanyaan nggak ada? Aman? Aman? Kita akan mulai masuk ke sistem operasi. Oke. Jadi sampai sini ini masih kuliah 1-2, saya ulang lagi sih biar Anda ngerti. Kalau enggak loncat. Nah, sistem operasi. Jadi ini kuliah ini angkatannya Grasberg ada berapa sih? Sendirian doang loh. Oh. Oke, yang kuliah benernya cuma 1 orang sebenarnya ya. Yang lain mah ikut kuliah biar bisa loncat kuliah. Kalau bisa loncat aja.
Si Grasberg ini bikin buku nggak jadi-jadi, susah. Harus jadi loh, kalau nggak susah saya ngasih nilainya kalau nggak. Oke, jadi kalau kita lihat struktur kuliah yang mikroprosesor ini, yang urusan bahasa assemblernya cuma 3 pertemuan aja sih sebenarnya. Jadi ada tentang arsitektur dari mikroprosesor seperti apa, kemudian bahasa assembler seperti apa, udah selesai, titik, habis. Jadi yang namanya mikroprosesor saya nggak berani ngasih sebenarnya. Jadi si Pak Agung bilang, "Ponong ngajar mikroprosesor." Nah, nggak salah, lu serius. Karena ilmu saya yang benarnya adalah bikin mikroprosesor. Jadi kalau ngajarin saya cenderung bikin, dan itu saya yakin Anda pingsan tuh urusannya. Kalau bikin mikroprosesor itu kira-kira caranya kira-kira gini. Ini ada silikon, kita kasih boron, kasih suhu berapa ratus derajat Celcius, dipanasin selama berapa menit, boronnya akan masuk, dia jadi silikonnya jadi banyak elektronnya, nanti elektronnya kasih tegangan bisa jadi transistor. Kira-kira kayak gitulah. Itu bikin prosesor kayak gitu tuh, horor, ngeri. Tapi kalau mau belajar kayak gitu juga bisa sih, karena yang bikin prosesor juga manusia. Nah, jadi saya cuma kasih 3. Selanjutnya kita akan belajar sistem operasi di sini. Nih, sistem operasi sampai titik ini, belajar sistem operasi. Oke. Sorry, Grasberg kemarin udah dapat pelajaran sistem operasi kan? Sudah. Hah? Di semester 3. Semester 3 sistem operasi. Diajarin tentang cara scheduling dalam sistem operasi nggak? Nggak diajarin kan? Hah? Diajarin tentang scheduling, diajarin tentang ngukur sistem operasi? Benchmark? Enggak. Diajarin tentang bikin driver? Ada bikin driver? Pakai Linux atau pakai Windows? Pakai Linux. Ini diajarin bikin driver ya. Jadi nanti kalau kita ngerti yang namanya sistem operasi, ada di dalamnya ada penjadwalan. Karena dalam prosesor, kalau kita sering dengar prosesor, ada Core 2 Duo, adalah i5, ada berapa core dalamnya, ada i7, ada berapa core dalamnya i7? Bisa macam-macam. Bisa ada 4 core kadang-kadang, terus ada masing-masing core ada threadnya, jadi bisa jadi kayak 8 core kayak gitu ya. Nah itu kan semuanya tuh prosesor. Jadi sekarang pada zaman dulu kala satu prosesor satu dulu, sekarang satu prosesor bisa ada 8 prosesor dalamnya. Jadi kalau 8 prosesor, kalau ada satu program mau dijalanin ke 8 prosesor, kita harus jadwalin. Oke, sekarang bagian ini kerjain prosesor yang ini, bagian ini kerjain prosesor yang ini, bagian ini kerjain prosesor yang ini. Itu namanya schedule. Jadi kita harus ngatur schedule, penjadwalan. Itu jarang diajarin sih. Jadi kepaksa saya tahu lah dosen prosesor sistem operasi nggak akan ngajar saya situ. Kenapa? Apa? Overclock. Itu cuman kecepatan clocknya aja, tapi bukan jadwal ya. Apanya? Kecepatan. Tapi penjadwalannya sama aja, cuman karena dia lebih cepat, jadi kerjanya lebih cepat. Gitu aja sih. Cuman dia nggak ada urusan sama jadwal. Jadwalnya sama. Jadwal misalnya gini ya, ini ada program. Ini program panjang gitu ya. Ada program panjang. Bagian ini sekarang kerjain ke prosesor 1, bagian ini prosesor 2, bagian ini prosesor 3. Cuman sekarang ibaratnya mobil lah, mobil. Ini program anggap aja mobil ya. Programnya ada mobilnya ada 10. Oke. Sementara jalurnya ada 4. Mobil ada 10 mau lewat nih. Oke, sekarang mobil 1 masuk jalur 1, mobil 2 masuk jalur 2, mobil 3 masuk jalur 3, mobil 4 masuk jalur 4. Udah gitu jalan dia kan? Ini ada mobil 5 dan seterusnya masih ngantri kan? Oke, ini mobil 1 udah mulai jalan, mobil 5 masukin jalur 1, mobil 6 masuk jalur. Jadi gitu caranya dia. Itu jadwal.
Jadi 1 2 3 4 penuh, terus 5 6 7 8 jalan sesudah 1 2 3 4. Terus 9 10 11 12 jalan lagi belakangnya lagi. Nah, cuman clock ini urusannya berapa cepat dia ngelangkah sejauh 1 meter. Kira-kira kayak gitu. Kalau clocknya cuman berapa? 1 giga ya cuman 1 meter misalnya. Kalau 2 giga dia bisa setengah meter udah selesai. Gitu. Jadi clock itu ke kecepatan, bukan ke jadwal. Kalau jadwal itu jalur sih sebenarnya. Bisa lihat kalau di jalan tuh jalur. Beres ya? Kebayang ya? Bedanya di situ ya. Ya. Kalau misalkan kan kalau di HP itu kan ada tuh pemisahan sistem default biasa belum dirutin. Jadi sistem default itu bakalan membuat core yang dari prosesor sama tingginya itu jadi sleep beberapa di mana yang terpakai. Itu gimana? Ini antara yang sistem operasi yang di root sama yang enggak ya? Oh, beda lagi cerita. Itu beda cerita itu. Jadi ceritanya gini. Oke. Udah pada tahu HP belum sih? Udah pernah lihat handphone Android? Punya? Udah pernah masuk ke dalamnya belum? Belum. Kalau dia parah soalnya handphone dia udah nggak berbentuk. Jadi handphone Android dalamnya sama komputer saya sama persis. Dalamnya Linux juga. Jadi kalau kita masuk Android dalamnya Linux sama komputer saya. Nah, di sini nih saya kalau pernah di HP buat keluarin ini pakai program apa? Termux. Jadi install Termux di HP, kita bisa masuk ke terminalnya dalam HP. Oke, bentuknya kayak gini persis. Kenapa? Di custom apanya? Oh, recovery-nya bisa masuk juga. Oke. Tapi kira-kira pakai recovery, pakai Termux kita bisa masuk ke terminalnya kayak gini. Beres ya? Oke. Perhatiin ininya sebenarnya. Yang kita perhatiin ininya nih. Nih. Yang ini dolar. Kalau dolar itu user biasa. Belum di root. Kalau HP belum di root dapatnya dolar. Konsekuensinya kita dapat dolar, kita bukan super user, kita user biasa. Super usernya siapa? Kagak tahu, gua di HP siapa. Ada super user sih, tapi bukan kita. Jadi yang bikin sistem operasinya dia super user. Oke. Nah, biasanya orang-orang kayak Sandy gitu sebel banget. Gua kan user biasa, bukan super user. Dia kekuasaannya rendah. Konsekuensinya bukan super user, tidak semua program bisa dia jalanin. Ada beberapa program yang hanya bisa jalan sama super user. Jadi dia marah tuh karena programnya nggak semuanya jalan. Jadi caranya gimana saya supaya jadi super user? Kalau di Linux kayak gini gampang. Tinggal sudo su aja saya jadi super user nih. Perhatiin ininya berubah nih jadi pagar. Nah, kalau saya jadi pagar, saya bisa ngerjain segala macam. Di HP yang normal, yang default dapatnya dolar doang. Jadi harus di root supaya jadi pagar. Kalau jadi pagar bisa. Itu masalah itu doang sih. Kalau yang kayak yang sistem operasi tadi, jadi kan bahasa mikroprosesor tadi. Jadi di prosesornya itu di statusnya. Oh, di mikroprosesor jadi dalam sistem operasinya sendiri itu ada apa ya? Ada pengaman sih. Dalam sistem operasinya dibikin pengaman supaya nggak semua program bisa masuk ke root-nya. Apa? Namanya ya mungkin kayak iOS ya. Tapi ntar harus nyari soalnya gue nggak hafal luar kepala. Jadi apa namanya ya? Ada exception kayak gitu bentar. Saya masuk ke Jadi prosesornya kayak sleep gitu kalau kita punya akses root itu bisa di semua. iya. Kalau kita root kita bisa semua dibabat semua. Tapi kalau kita bukan root dia ada yang ngeblokirnya lagi. Ntar. Ini ada mode nih. Nah, nih. Jadi di sistem operasi ada modenya. Bentar. Ini dia.
Mana tadi? Ini dia. Interrupt mode. Ini dia. Nih. Jadi ada mode protected sama mode supervisor. Kalau kita root, kita supervisor mode-nya. Jadi semuanya bisa diakses semua. Cuman rata-rata modenya protected. Kenapa dibikin protected? Supaya sistem operasinya nggak rusak. Jadi sistem operasi diamanin dulu. Anda kalau sebagai user biasa, ya udah user biasa aja, lu jangan macam-macam. Tapi kalau kita jadi root, kacau, bisa masuk kemana-mana. Tapi ada 2 mode ini sih dimainin. Jadi dalam sistem operasinya dibikin kayak gitu. Itu bukan prosesor sih sebenarnya, ke sistem operasi lebih, ke sistem operasi yang melakukan pengamanan sendiri. Terus ya. Oke, berarti saya akan nerangin sistem operasi secara umum dulu ya. Makhluknya apa di sini? Ini ada di dalam kuliahnya, kuliah sistem operasi. Cuman sebagian dikasih di kuliah sistem operasi, sebagian lagi ternyata nggak dikasih di sistem operasi. Bagian orang yang nerangin tuh yang kayak gituan, parah. Ada beberapa jenis sistem operasi, ada real time, ada multi user, ada multitasking, ada single tasking, ada distributed, ada embedded. Ya, sekarang dikit-dikit aja lah. Real time. Kalau sistem operasi yang kita pakai normal biasa itu adalah biasanya sistem operasinya multi user sama multitasking. Jadi sistem operasi yang kita pakai di komputer kita itu multi user, jadi bisa banyak user. Terus bisa banyak kerjaan dikerjakan sekaligus. Jadi misalnya kita sambil nge-web, sambil dengerin lagu, sambil ngedit file, kan itu multitask, tugasnya banyak. Itu komputer yang kita pakai. Di komputer yang kita pakai ini bisa sambil kita kerja, ada orang lain juga ngerjain sesuatu di sini dari jauh bisa masuk. Itu multi user dalam komputer kita. Jadi usernya bisa banyak, tugasnya bisa banyak, multitask. Oke. Jadi itu komputer-komputer yang normal hari ini sekarang adalah multi user multitasking. Kemudian kalau real time itu bedanya kira-kira gini. Kalau sistem operasinya real time, pengennya kalau ada apa-apa bisa langsung dikerjain. Real time itu seperti itu. Misal komputer yang ditaruh di mobil sekarang kan isinya komputer semua tuh kan. Ada yang kontrol buat wiper, lampu sen, AC, apa semua dikontrol mobil. Mobil dikontrol komputer. Yang lebih parah lagi dalam pesawat terbang, komputernya lebih parah daripada mobil. Karena pesawat terbang komputernya harus bisa ngontrol kayak gini. Kalau pilotnya, terutama pesawat terbang yang penumpang ya, dia pengen kalau pilotnya lagi ketiduran, kapalnya tetap terbang gini aja, jangan sampai jatuh. Jadi dalam pesawat terbang itu komputer yang terbangin nanti, gitu ya. Akibatnya apa? Kalau ada angin, misalnya ada angin bertiup dari sebelah sini, kapal kan cenderung akan oleng ya, akan akan miring. Konsekuensinya supaya kagak miring kapalnya itu yang di sayapnya itu aileron, rudder segala macam harus dirubah supaya dia lurus lagi. Oke. Dan itu harus langsung angin langsung dia rubah. Angin dia rubah, dia seimbangin lagi kapalnya. Itu namanya real time. Jadi kalau ada sesuatu gangguan dia langsung bisa benerin langsung. Jangan ada gangguan, dia mikir dulu 5 menit baru gua benerin, kapalnya udah jatuh duluan. Jadi yang namanya real time, ada kejadian langsung kalau bisa 0,01 detik itu langsung beres lagi. Itu real time. Oke. Konsekuensinya harus cepat semuanya kalau real time. Itu biasanya di pesawat terbang di ini. Kalau mau ngiseng nyari ilmu-ilmu itu bisa nyari misalnya pakai keyword ini, fly by wire. Terbang pakai kabel. Komputer nih kelihatan ini kokpitnya kokpitnya pesawat terbang. Ini kontrolnya, ini komputer yang kontrol. Jadi dia ada ada reference, dia harus stabil seperti kapal terbang harus stabil. Terus nanti ada gangguan, dia lihat ada error, dia akan benerin errornya tadi. Ini semua komputer sih. Oke. Mungkin
Ini biasanya diajarinya bukan di informatika, ini diajarinya di jurusan teknik kontrol di teknik elektro. Informatika biasanya nggak diajarin gini ya. Minta maaf aja nih. Jadi ini biasanya nggak diajarin di informatika, ilmu ini adanya di teknik elektro. Oke. Saya kebetulan bukan informatika, saya kan S1-nya elektro, jadi saya tahu kayak gini ya. Oke. Nah, beres ya. Mana tadi? Sistem operasi. Ini beres, real time beres ya. Kebayang. Single tasking. Single tasking adalah sistem operasi atau komputer yang dipakai untuk satu tugas doang. Dia nggak bisa ngerjain tugas-tugas yang lain. Cara yang paling sederhana, ngelihat paling sederhana kira-kira kayak gini lah. Oke. Arduino. Nih, akhirnya bisa single tasking ya. Jadi kerjanya cuma ngukur suhu doang. Misalnya dia ngukur tinggi air. Misalnya ini ditaruh di bendungan, dia ngukur tinggi air apa segala macam, itu single tasking. Tapi dia kerjanya itu aja, dia nggak bisa ngerjain yang lain. Kalau kita mau ngerjain yang lain, diganti programnya baru biasa ngerjain yang lain lagi. Tapi udah yang lain. Misalnya tadinya dia ngukur suhu doang. Terus saya pengen pakai prosesornya dipakai buat ngatur lalu lintas, ganti softwarenya buat ngatur lalu lintas deh. Tapi nggak bisa ngukur suhu lagi, kayak gitu. Ini murah sih. Udah pernah pakai Arduino belum? Belum. Lu? Belum. Sana? Cewek? Belum. Tahu harganya berapa? Hah? 400.000? 400.000? 100.000? Salah, ada di Bukalapak. Topik udah sih, saya Arduino yang buat robot. Arduino ini akan bagian IoT nggak? Kemarin IoT kita nggak ada. Iya. Informatika nggak ada. Oke. Arduino. Oke. Harganya kalau yang tasking mahal, intinya itu aja sih. Dan ini biasanya, lama banget ya. Nih, tuh, harganya 50.000, tepatnya 55.000 ya. Gue juga mainnya yang ini doang sih. Kalau lagi pengen bikin apa gitu, misalnya kerjaannya gini, pokoknya misalnya gini, kalau ada suara atau ada ada orang masuk, lampu langsung nyala gitu ya. Kan kerjanya cuma satu doang, deteksi ada orang masuk, lampu nyalahin. Nah itu bisa diprogram kayak gini, sensornya sensor gerakan, terus bisa on offin lampu, gitu doang. Murah sih. Tapi daripada bikin rangkaian di solder pusing kepala nyolder, mendingan kayak gini aja. Beli sensornya, sensor gerakan, terus saklar buat on offin listrik. Jadi ini kan kasih tau lah harganya nih ya. Ini kan 55.000 nih ya. Sekarang kita lihat sensor gerak. Arduino sensor gerak. Harganya murah sih sensor gerak. Tuh 12.000 ya. Terus relay 220 volt ya. Relay tegangan 220 volt. Langsung 5.000 perak. Enggak, ini yang ini nih 5.000, ya bener 5.000 perak, 6.000 perak. Jadi modalnya Arduino sensor gerak 5.000 perak, switch buat on offin lampu, udah jadi. Daripada kita bikin rangkaian nyolder pusing. Sekarang kalau saya bikin rangkaian cuma gitu doang, prosesor, kasih sensor, kasih relay, disambungin pakai kabel-kabel dikit, jadi. Tinggal kita rubah programnya aja, itu ya, beres ya. Dan ini hari ini banyak kerjaan banyak yang main kayak ginian juga, gitu. Kerjaan banyak main gini. Dan yang seru adalah sekarang ini banyaknya kan dikirim datanya lewat internet. Oke, ini kan TKJ ya. TKJ banyaknya hari ini diajarin ngeset router, bikin server segala macam. Padahal sekarang yang mulai disetting adalah sensor-sensor ini lewat jaringan juga. Jadi kalau Anda cuma tahu routernya doang, yaitu
setengah dari kerjaan. Yang kerjaan gedenya adalah yang ini sebenarnya. Yang gedenya yang ini. Beres ya? Oke. Duitnya ada lumayan sih. Apalagi kalau kita sensornya sensor misalnya buat ngukur pertambangan dalam di hutan dan sebagainya. Oke. Saya balik lagi masuk ke mana sistem operasi tadi teh? Ini udah. Sistem embedded itu tadi Arduino contohnya sistem embedded. Jadi sistem yang kecil itu Arduino. Oke. Kalau distributed, oke. Ini paling gampang melihat distributed tuh kayak gini lah. Nih, jadi paling cara mikirnya gini ya, cara mikir paling sederhana ya. Ini gimana? Tadi kalau kita perhatiin, coba i7 prosesornya ada berapa tadi? Ada 4, ada 8 ya. Jadi prosesornya makin banyak. Tapi kalau kita pengen bikin superkomputer yang prosesornya gede banget, konsekuensinya kita harus punya komputer dengan i7 yang banyak supaya di kemampuan buat ngitungnya makin gede. Nah, bikin sistem dengan prosesor yang banyak tadi namanya distributed computing, kira-kira kayak gitu. Jadi itu distributed computing adalah bagaimana caranya bikin superkomputer tapi buat orang nggak punya duit. Jadi orang kere nggak punya duit, pengen punya superkomputer. Caranya komputer ini semua satu ruangan ini dijadiin satu. Terus kalau kita ada kerjaan, ada satu komputer yang kerjanya buat apa? Bagi-bagi kerjaan ke semua komputer yang di sini. Dengan cara itu proses kerjaannya jadi cepat banget. Itu namanya distributed computing. Satu lagi namanya cloud computing. Tahu bedanya antara distributed computing sama cloud computing? Yang sering yang sering dengar pasti cloud computing ya. Sering dengar kata-kata cloud computing. Pertanyaannya, bedanya apa distributed computing sama cloud computing? Nah, seru loh. Gimana? Kalau cloud computing pakai servernya orang. Cloud computing pakai servernya orang. Kalau distributed computing sama. Bisa punya orang, bisa kita sendiri. Cloud computing bisa punya orang, bisa kita sendiri juga, bisa, dua-duanya bisa. Itu kan masalah kepemilikan. Ayo, bedanya apa? Cloud computing sama distributed computing? Kagak tahu? Pusing ya. Pertanyaan sederhana loh ini. Hah? Gampang, logikanya gampang. Kenapa? Distribute bagi cloud. Jadi gini cara berpikirnya sederhana banget. Tadi distributed computing kita pengen punya superkomputer dari banyak komputer. Jadi banyak prosesor dijadiin satu, terus dilihat sebagai satu komputer, superkomputer, namanya distributed. Oke, jadi prosesor banyak dikumpulin jadi satu, dilihat sebagai satu komputer, itu distributed computing. Padahal kita ngelihat sebagai satu, itu distributed. Kalau cloud computing itu dalam prosesornya kita ada berapa core? 4 core. Kalau cloud computing, core yang 4 diecer. Kamu dapat core nomor 1, kamu dapat core nomor 2, kamu dapat core nomor 3. Itu namanya cloud computing. Itu diecer. Jadi bedanya gitu, kalau distributed banyak jadi satu, kalau cloud satu jadi banyak. Itu istilah aja sih. Jadi distributed tuh komputernya banyak di kelihatan jadi satu. Tapi komputernya tidak harus terpusat sebetulnya. Pokoknya bisa banyak. Paling enak emang ditaruh di satu lantai atau satu gedung atau satu ruangan, itu lebih enak. Cuman kenyataannya kadang-kadang distributed computing bisa ada di mana-mana. Contoh distributed computing yang paling sering kita lihat namanya apa? Kagak tahu, padahal lu udah ngerjain. Namanya blockchain. Oh. Reset.
Nggak tahu ya kalau itu kategorinya distributed ya. Itu kategorinya distributed computing itu sebenarnya. Kan kita lihat sebagai satu blockchain. Oh iya, Pak. Padahal dalamnya banyak kan? Oh iya. Pas dulu oh iya. Minta ditabokin satu-satu nih dasar. Hah? Ngerti ya? Kalau cloud computing contohnya ini nih, contoh cloud computing. Gua kasih contoh real aja ya. Masuk cloud kilat misalnya. Cloud kilat. Ini pedagang. Ini saya masuk cloud kilat. Cloud computing, ini ada pertanyaan dari Erlan. Cloud computing bisa lewat internet, bisa enggak? Distributed bisa lewat internet, bisa enggak? Jadi dua-duanya bisa lewat internet, dua-duanya. Kalau lewat internet berarti yang satu ada di Jakarta, satu ada di Surabaya, satu di Singapura segala macam. Itu cloud. Distributed juga sama. Kalau komputer yang kita pakai di lab ini bisa kita bikin cloud juga, sama aja. Karena itu ada dalam ruangan, namanya biasanya kita sebutnya private cloud. Jadi ada private. Kalau private berarti di sini. Oke, ini saya kasih lihat yang cloud ya. Cloud computing. Contohnya di cloud kilat kita harga. Ini langsung dia bilang 1 core memori 512 di tiap bulan bayarnya 20.000 perak. Yang ini 1 core 1 giga 50.000 perak. 1,5 core 2 giga 80.000 perak. Jadi diecer. Padahal kita tahu komputer kita kan core-nya banyak ya. Misalnya 8 core, misalnya 32 core, berapa core diecer. 1 core 20.000, 1 core 50.000 perak. Jadi diecer kayak gitu. Jadi kalau satu komputer diecer namanya cloud. Ini contoh cloud. Terus ya, pedagang. Distributed computing jarang kita lihat seperti ini karena distributed computing rata-rata bikin superkomputer biasanya dipakai ke lembaga penelitian, lembaga riset segala macam buat ngitung. Biasanya buat ngitung. Soalnya biar hitungannya cepat. Jadi komputer banyak jadi satu. Terus ya, kebayang ya? Pak, itu kan pernah dengar namanya komputer kuantum. Itu bedanya sama superkomputer apa? Pakai cahaya. Nih, jangan denger lu mah, cari aja di Google. Kuantum komputer. Nih, kita lihat aja ya gambarnya. Bentuknya kayak lampu kayak Ini apa? Prosesor ya? prosesor. Jadi kalau kita tahu yang namanya fiber optik, kan ada fiber yang buat ini ya, buat internet, fiber. Kuantum itu dalamnya fiber, kecepatannya gigabit per second, gigabps, cuman di fungsinya buat prosesor. Sama, kan fiber kan isinya cuman lampu nyala mati, 101010. Sama aja sama tadi kan waktu kita lihat mikroprosesor kan 1010 kita proses kan, tambah kurang kali bagi. Ini 1010-nya bukan tegangan 0,5 volt, 1010-nya adalah cahaya. Terus ya, harganya mahal. Ini kalau kita butuh banget baru kita main kayak gini. Kalau kagak butuh, nggak usah. Mahal, percuma. Mungkin nanti iya, kalau sekarang kayaknya horor. Harganya serem banget. Kalau Anda ngerti, ibaratnya gini lah. Udah pernah lihat prosesor yang pertama belum? Komputer yang pertama di dunia? Belum pernah lihat. Yang ada gambar belum? Yang IBM itu? Bukan. Yang gede Iya, yang ruangan. Yang satu ruangan. Ya. First computer in the world. Nah, gitu. Kayak gitu belajarnya cari googling aja. Nih, image. Ini kayak gini nih. Nih komputernya horor. Nih komputernya, bayangin komputer kabelnya kemana-mana tuh, parah, sambungannya parah banget. Dan kalau sambungan kemana-mana, kemungkinan rusaknya tinggi banget. Jadi ada tikus dikit, rusak dia urusannya. Makanya makin lama dibikin kecil, masukin ke prosesor segala macam, terus semuanya kalau bisa nggak berubah, dipakai PCB segala macam, jadi kenceng. Tapi itu listrik 0,5 volt. Nah sekarang bayangin kalau kita bisa bikin seperti ini tapi yang dilewatin cahaya. Jadi quantum computingnya bakal masuk ke
ini apa IC gitu, kayak prosesor lagi. Jadi yang kita lihat quantum computing hari ini adalah komputer yang pertama yang listrik zaman dulu. Yang ya sekarang jadi mereka lagi berjuang supaya quantum computingnya masuk ke dalam chip. Perjuangannya seperti itu. Kalau dia kagak chip, pakai kabel, tewas. Pasti susah banget. Gitu. Beres ya? Sip ya? Kemarin nggak diajarin ginian, nggak diajarin ya? Ya. Kayak gini-ginian nggak diajarin ya? Hah? Ada? Ada di semester kemarin. Hah? Semester 1 kemarin. Oh semester 1? Iya. Siapa yang ngajar? Betul. Oh betul. Oke. Gue pikir kagak diajarin. Lu pada nanya, dasar lu parah. Yang mana itunya? Dia waktu kuliah kagak masuk nih mah. Parah dia mah. Pokoknya lu tugas harus masuk lu. Ya Pak. Tugas masuk ya. Oke Pak, ya. Harusnya udah dapat 0 nilainya lo. Orang udah lewat nih anak satu brengsek banget nih, parah. Oke. Lanjut. Ntar. Ini waktu 15 menit lagi nih. Saya harus kabur soalnya. Bentar. Saya umumin aja ya. Tolong kasih tahu teman-teman yang lain. Saya itu diminta sama BSSN. Tahu BSSN nggak sih lu pada? Oh, apa? BSSN kok lewat? Sih berbanget sih. Jelas. Tadi kan kita kan kesini lewat BSSN. Oh gitu. Oh emang rumahnya dekat sono? Juga kayak menjalankan situ balik. Oh BSSN apa coba? Yang sebelah itu badan jurusan negara. Cie bener dia. Saya baca. Oh dia lewat fisik. Gue pikir lewat apa? Ya, jadi BSSN tuh Badan Siber Sandi Negara. Oke. BSSN pengen bikin hackathon, perlombaan lah, dalam bahasa Indonesianya perlombaan tentang startup cyber security. Ngerti startup dong? Startup bikin perusahaan untuk cyber security, termasuk di dalamnya crypto, termasuk di dalamnya hacking, termasuk di dalamnya segala macam. Jadi bentuknya perusahaan. Kalau belum sampai level perusahaan, kita punya ide segala macam, bentuknya ide tulisan juga nggak apa-apa. Jadi nanti akan ada 2 kriteria di hackathonnya. Yang satu yang perusahaan yang udah jadi, satu ide yang setengah jadi, seperempat jadi, 3/4 jadi. Jadi boleh berbentuknya ide. Kalau idenya sudah berbentuk ada, lebih bagus, kemungkinan menangnya lebih tinggi. Kalau ide hanya tulisan doang, orang lagi ngimpi, boleh juga. Tapi kemungkinan bisa kalah sama yang lain yang sudah ada bentuknya. Kalau yang ada bentuk perusahaan lebih bagus lagi. Jadi intinya si BSSN akan bikin pertandingan seperti itu. Tujuan akhirnya pengen supaya banyak perusahaan-perusahaan cybersecurity crypto bisa muncul di Indonesia. Kira-kira gitu. Recording stopped. Beres ya? Oke. Jadi tolong siap-siap. Kemungkinan pengumumannya minggu-minggu. Harusnya minggu-minggu ini kenapa mereka nggak ngasih tahu saya ya? Harusnya minggu-minggu ini sih pengumumannya. Hah? Pak Chandri udah ngasih tahu juga. Oh ya udah. Jadi akan ada gitu. Kenapa sih Ono bisa ngasih tahu? Karena Ono salah satu jurinya. Parah. Jurinya nggak bocorin dulu. Nggak. Ya lu harus bagus. Ya tetap aja lu. Kalau jelek mah gimana? Tapi jadi masalah saya. Kalau ini ketahuan dari TTS, saya langsung mundur soalnya. Jadi saya akan bilang saya nggak akan nilai ya. Ini dari TTS. Saya mundur dulu. Jadi harus fair juga dong jurinya. Jurinya bisa ngasih tahu. Cuman kalau ini dari yang kenal dekat, ya orang nggak akan nilai. Jadi yang nilai yang orang lain aja. Tuh. Iyalah, kita harus fair kalau jadi kayak gituan. Beres ya? Sip. Oke. Sekarang kita coba masukin ke sini. Ini kuliah ini udah ya. Embedded udah ya. Embedded itu contohnya tadi pokoknya komputer kecil tuh embedded lah kira-kira. Yang paling keren hari ini yang namanya embedded namanya handphone.
Karena handphone yang kita pakai sebenarnya komputer hari ini ya. Pada zaman dulu kala handphone yang kita pakai bukan komputer, tapi yang sekarang handphone itu komputer. Jadi kita pakai komputer sih sebenarnya. Makanya saya nggak terlalu suka sama handphone sebenarnya. Saya mendingan beli laptop, harganya sama, kemampuan lebih bagus. Soalnya handphone kemahalan sih. Oke, deh. Sekarang sejarah. Sejarah nggak usah, mainframe udah tahu ya mainframe ya? Udah tahu mainframe belum? Nggak tahu mainframe? Oh, la ilaha illallah. Mainframe tuh kayak gini lah. Mainframe. Kayak gini. Nih kayak ginilah mainframe. Kayak ginilah mainframe ya. Intinya komputer yang gedenya satu lemari. Mainframe kira-kira gitu. Cuman sekarang ini komputernya udah kecil-kecil. Akibatnya mainframe udah jarang. Sebenarnya udah nggak ada mainframe sih sebenarnya. Yang ada adalah data center. Jadi komputer kecil-kecil banyak, kenceng-kenceng semua ditaruh di rak-rak di data center. Sudah pernah masuk data center ya? Hah? Hah? Walah. Enggak, card reader. Itu buat ini soalnya itu datanya kayaknya buat apa? Ada apa? Emang ada enkripsinya? Nggak mungkin ah. Apa? Kalau nggak tektokan sama Raisa deh. Email saya kenalin ke Raisa. Raisa adalah yang megang Wikipedia Indonesianya. Oke. Jadi tektokan aja sama dia. Itu datanya seperti apa. Cuman gue nggak yakin dia pakai enkripsi. Lu gila aja ngapain pakai enkripsi? Kurang. Oh itu mah buat, hah? Katanya sih gitu. Ya tektokan deh tektokan. Saya nggak yakin pakai gituan soalnya. Kebaca nggak? File sistemnya kebaca nggak? Kemarin itu udah cek. Hah? Itu nggak kebaca. Oh nggak kebaca? Nggak kebaca. Oh ya udah kita tektokan aja. Kalau nggak kebaca ya. Cuma tadi kalau soal SDK doang sempat dicabut terus gimana tuh tapi itu bisa kebaca. Kebaca? Kebaca. Ada file apa? Kalau di PC itu nggak bisa. PC Windows? PC sana? OS kan? Dia Oh Debian, nggak kebaca. Yaudah tektokan deh, kirim email, saya tembusin lagi ke anak-anak Wikipedia supaya tektokan Wikipedia sama sini. Itu ya. Jadi kalau kayak gitu jangan didiemin, ngobrol aja pakai email. Ini gimana sih maksud lu? Lu kirim SD card kagak bisa dibaca. Gitu. Enak kan? jadi saya tuh kasih ini minta dana juga maksudnya dari kayak phone-nya pakai open yang di game itu gimana itu? Ini mah intinya mah gini, kayaknya dia cuman ngirim file Wikipedia supaya yang bisa kita download juga sih sebenarnya. Cuman dia udah siap semuanya. Jadi intinya kan kita ada server yang buat internet offline di belakang tuh. Ya masukin situ aja, cuman itu aja dan kita udah masuk sih sebenarnya Wikipedianya udah masuk. Itu aja sih. Jadi tektokan aja ngobrol supaya jangan kita ngira-ngira, jangan. Bisa, gimana makanya saya nanya lo Gue kagak tahu dia ngisi apaan. Emang orang ngasih tahu kok si Ono isinya apa ya kagak. Jadi mending tektokan dah. Kalau misalnya hilang, ya nggak apa-apa, ngomong aja hilang ke format kayak apa kagak tahu kita salah ke format minta kirim aja ke sana bolak-balik. Udah. Habis itu diapain? Hah? Iya, itu dari mana? Nah itu yang punya saya tuh di belakang. Nah itu Arduino ada. Nah ini kita pakai buat nanti akhir semester dari yang ini pakai Arduino itu. Apanya lama? Hah? lama dulu nanti Nanti pertemuan ke berapa ya? Sekarang pertemuan ke berapa? Ketiga ya? Jadi pertemuan ke-5 ke-6 daerah situ lah. 6 ke belakang lah. Main Arduino. Udah pernah main Arduino belum? Belum. Seru banget ya? Yang di sekolah sama yang di sini beda berarti ya? Beda banget ya. Oke, terus
tolong itu ya, kuliah yang di open course dikerjain ininya, ujian-ujiannya, teman-temannya juga suruh ikutan ya. Bukannya apa-apa, nanti kalau temannya ikutan, kalau ada masalah bisa nanya, bisa belajar bareng maksudnya. Daripada yang sengsara berdua kan, mendingan satu sekolah ikutan sengsara semua kan, jadi enak kita. Jadi bisa ngetawain teman yang lain enak kan gitu. Apa? Kenapa? Ntar gue masukin. Bisa enroll sendiri sih, nggak ada ininya sih sebenarnya, nggak ada password. Baru register kan? Ya nggak ada isinya kalau baru register, enroll sendiri juga bisa. Oke, sekarang saya terusin lagi. Kuliah mana jaringan komputer ini udah enggak? Ini kok nggak bisa Ntar ya. Yang nggak kepake saya buang-buangin dulu biar enteng nih. Ini Arduino udah enggak, ini enggak. Ini enggak. Nih. Oke, mainframe. Tapi nggak pernah ngerasain hidup sama mainframe ya. Saya ini cerita aja ya, ini cerita doang ya. Saya waktu tingkat 2 semester 4 ya, semester 3 ya. Kalian belajar programming semester 1 udah belajar programming kan? Oke. Saya belajar programming semester 3. Oke. Sekarang bahasanya kan bahasa Python kan? Saya bahasanya bahasa Fortran. Sekarang bisa pakai di komputer masing-masing kan? Saya pakainya mainframe. Waktu pakai mainframe, pakai mainframe programming card, apa ya? Namanya card ini cardnya nih. Ini cardnya. Jadi saya pakainya kartu-kartu seperti ini. Pakai kartu seperti ini programnya. Horor banget kan, horor. Jadi kan kita bikin program nih, terus masukin ke loket tempat petugas mainframe-nya di situ. Mas, saya bikin program dong di programnya. Terus tugas loketnya ngetik program kita, diketik ulang program kita. Oke, nanti dia ngasih ke kita kartu seperti ini. Jadi kartu itu kayak bahasa mesin sebenarnya. Dia ngasih kartu kayak bahasa mesin. Nanti kalau kita mau run program kita bawa kartu ini ke pusat komputer yang ada di kampus. Nanti petugas pusat komputernya akan masukin ke kayak rak. Nanti komputernya akan baca program kartu ini satu-satu. Oke, ini move, ini apa ini add, ini apa segala macam, baca satu-satu. Bayangin kalau kita punya kartu jatuh. Nangis kan? Kan kartunya jadi gak urutan lagi kan? Nangis, dan itu kejadian sama saya, kartunya jatuh. Kebaksa datang lagi, pakai duit soalnya tuh, minta diketikin pakai duit kan? Kasih duit, Mas, nih tolong diketikin lagi, jangan dapat kartunya lagi, kita kerjain lagi. Jadi kayak gitu zaman dulu. Gak pernah ngerasain kan kayak ginian kan lu hidupnya enak semua dah. Makanya kalau udah, Kalau seandainya programnya kemudian error, berarti ulang lagi. Ulang lagi. Jadi kan kita run, keluar error kan? Ya kita rubah, kita minta ini lagi. Nangis dah, pokoknya kayak gini nangis banget lah. Makanya lu hidupnya enak pada tuh. Udah diketik run, error, rubah dulu, edit aja, run. Enak dulu mah horor. Kayak gini banget. Nggak pernah ngerasain yang ini kan? Saya masih ngerasain. Dan waktu itu kita bandel. Jadi waktu itu pas zamannya keluar komputer ini nih, Apple II Plus. Ini komputer yang kita pakai waktu itu. Jadi di kampus di ITB makainya mainframe. Mahasiswa udah mulai pakai Apple II Plus. Dosennya belum pakai, mahasiswanya pakai Apple II Plus. Udah gitu saya sama teman-teman pada kumpul, kita belajar sendiri, akhirnya kita bisa bikin programming Fortran segala macam pakai Apple II Plus. Pokoknya kita kasih ke dosennya, Pak udah jadi nih Pak. Padahal pakai yang ini bukan pakai yang mainframe. Recording in progress. Gitu. Soalnya kalau pakai yang mainframe mau parah banget, akhirnya kita pakai Apple II Plus. Udah gitu dapat kerjaan dari PT Pos buat bikin, akhirnya kita ngoprek Apple II Plus itu buat bikin animasi
dapat kerjaan harganya 13 juta perak, 13 juta rupiah pada zaman itu ya. 13 juta rupiah, terus kita beli komputer segala macam, itu 13 juta rupiah taruh di ransel, terus anak-anak pada tidur di ransel masing-masing. Iya, duit banyak banget. Mungkin kalau 13 juta hari ini harganya sekitar 100 juta kali ya. Ya tetap aja duit gede kan, 100 juta kan gede banget. Ya, kita pakai jadiin bantal. Tapi waktu itu kita jadi sebagai mahasiswa cari duit, dapat duit juga. Modalnya ini komputernya Apple II Plus ini. Itu ya, beres ya. Oke, kita terusin lagi. Oke. Nah, dari mainframe masuk ke mikrokomputer, salah satu yang awalnya tadi Apple II Plus. Yang awalnya mikrokomputer itu Apple II Plus. Apple II Plus itu sekarang komputer kita berapa bit prosesornya? 64 bit, memorinya udah 16 GB, 32 GB. Apple II Plus itu memorinya cuman 128 mega, bitnya cuman 8 bit. Jadi kita bekerja dengan 128 mega, kalau di bahasa sekarang 0,1 giga dengan bitnya 8 bit. Harganya Apple II Plus waktu itu harganya bangsanya 2 juta 3 juta juga sih. Sekarang kan 2 juta 3 juta juga kan, sama harga, cuman kemampuannya jauh di atas. Oke. Nah sekarang sistem operasi. Sistem operasinya ada beberapa jenis sistem operasi, ada Unix, ada Unix-like, ada BSD, ada OS X, ada Linux, ada Windows, Chrome, Windows. Tapi kalau dilihat ini sistem operasinya, ini satu keturunan semua nih, Unix, BSD, OS X, Linux, GNU satu keturunan semua. Terus Chrome masih satu keturunan sama Linux juga, Windows aja beda sendiri. Oke. Pertanyaannya, ada yang bisa jawab nggak ya? Coba ini pertanyaan sederhana aja. Banyakan Linux, banyakan Windows di dunia? Berapa persen? Lo lihat? Bisa ngira-ngira? 70-an persen, 78% Linux, 20%-nya Windows. Oke, sekarang pertanyaannya, kalau kita bikin program, kita bikin aplikasi, kita akan naruh aplikasinya di yang sistem operasi yang banyak dipakai atau yang sedikit dipakai orang? Mana dipakai? Yang lebih banyak mana, Windows atau Linux? Yang banyak sebenarnya bukan Linux, yang banyak itu Android, dan Android dalamnya Linux. Kalau tahu Android dalamnya Linux. Jadi kalau kita mau bikin aplikasi, yang paling keren bikin aplikasinya di Android sebetulnya. Yang rugi yang nggak ikutan workshop ITT sama Huawei. Lu pada dikasih gratis, pada kagak ikut. Kok laptop saya telepon, bukan saya kesini mau ngerjain Huawei. Oh nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kalau yang itu nggak masalah. Jadi makanya saya sengaja Huawei ditarik ke sini supaya bisa ikut. Lu pada ikut aja deh, masih ada waktu kok. Datanya gimana sih, Pak? Apa? Datanya gimana? Udah nggak usah pakai daftar, udah percuma, daftar udah telat, ikut aja. Yang penting ini, kan saya posting tiap kali tuh akan ada workshop, URL-nya ini sampai dikasih URL coba lu, gila apa. Terus ada PR, kasih tahu kan ada PR, tolong PR-nya kerjain tuh. Jadi targetnya dia sebenarnya cuma ini doang, kerjain ujiannya di akhir, nanti ada ujian, sama ngupload aplikasi ke app gallery-nya Huawei. Udah, kalau itu beres dapat sertifikat. Cuman kita harus apply buat nomor developer ID Huawei ya. Developer ID itu kita harus daftar, emailnya dikasih, terus kita upload KTP, terus kita upload buku bank. Kenapa buku bank? Soalnya mereka percaya bahwa nama yang di buku bank pasti benar, bukan nama bohong. Kalau KTP mungkin bohong. Kalau buku bank kemungkinan besar benar. Jadi dia pengen lihat namanya doang sih. Jadi ada buku bank, ada nama kita, ada KTP, sama enggak? Sama email kita namanya sama enggak? Sama nama yang kita daftarin sama enggak? Ada tiga nama kan? Nama, email, buku bank, KTP, ada 4. Ini kalau semuanya sama berarti orangnya orang beneran.
Jadi di approve, nanti dapetin Huawei ID. Huawei ID ini dipakai buat ngerjain ujian sama ngupload aplikasi ke App Store. Nanti dapat 2 sertifikat Huawei internasional. Dan, emang Huawei Indonesia? Hah? Ya Cina emang Indonesia, internasional kan? Jadi lu akan dapat 2 sertifikat internasional. Udah gitu, saya udah nego sama Pak Aziz segala macam supaya sertifikat ini bisa menggantikan nilai UTS. Nanti tergantung jurusannya, jurusan apa. Jadi UTS-nya dijadiin nilainya 100 langsung. Nggak usah ikut ujian. UTS kuliah programming ya. Jadi kalau ada UTS kuliah programming, jadi nilainya jadi 100 langsung. Gitu. Terus sekarang telat nggak? Ya udah ikut aja nggak apa-apa. Tapi dapat sertifikat nggak? Dapat. Kan ujiannya masih belum. Ngupload ini masih belum. Apa? Masa ID-nya? Masuk ke developer huawei.com, daftar di bagian mobile. Bikin ID Pak? Hah? Dia approve ya Pak? Kenapa? Bikin ID tunggu dia approve. Iya, Jadi nggak masalah. nggak masalah dari sekarang juga bisa. Dia penting ikut kelasnya gitu. Sama- Kelasnya bisa lihat ininya, lihat apa sih? Kelasnya bisa lihat rekaman videonya ada. Ada di YouTube, tapi ikutin grupnya ada di Facebook namanya ITTS Huawei. Membernya 1.000. Hah? Membernya 1.000. Udah lebih asal informasi aja ya. Jadi Huawei itu bikin kerjasama sama Indonesia kan. Jadi dia pengen bikin supaya kampus-kampus pada melek programming Android. Oke. Lawan kita cuman, jadi waktu Huawei presentasi ke kita di ITTS ngomongnya gini, saya kerjasama sama Telkom University. Kasih lihat pesertanya nggak sampai 200. Kita kerjasama sama UI Jogja, pesertanya nggak sampai 200. Kita kerjasama sama Atmajaya Jogja, pesertanya nggak sampai 200. Kita kerjasama sama Binus, wah ini hebat nih Binus, peserta 800. Oke. Pas sama ITTS peserta 1.100. Jadi kita jauh lebih banyak daripada Binus, sama yang lain kalah semua. Jadi kita yang paling banyak sih. Tapi jangan tepuk tangan dulu, lu pada belum ikut kan? Pada ikut. Hah? Kenapa? Ya pakai yang lain aja, yang jalan, susah amat. Hah? Ya udah pas bisa aja. Itu tiap hari ada tugas. Kenapa? Pekan ya? Itu kan setiap pekan bukan. Tiap minggu ada tugas. Itu dia Tugasnya gampang sih. dikumpulinnya berarti pertemuan berikutnya gitu. Enggak, ada deadline-nya. Ini besok tugasnya Jumat harus masuk. Bentuknya tulisan ya? Jadi yang telat masuk. Ya nggak apa-apa, udah masukin aja, pura-pura bego aja. Jadi situ nggak penting lah, tugas tetap harus dimasukin, tapi telat nggak penting sebenarnya. Yang penting harus bisa ngerjain ujian sama ngupload ke aplikasi ke App Store. Itu yang penting, yang ntar itu penting 2 itu, karena itu yang nentuin nilai. Cuman tugas-tugas ini segala macam supaya kita ngerjain itulah kerjaan. Dan kenapa si gurunya namanya Nitin? Jadi jujur dulu ya, saya ini ngikutan Huawei tanpa pengetahuan juga. Saya jadi ikut juga nggak ngerti juga sih. Cuman saya bisa gitu. Bayangin orang tua bisa. Lu kan pasti muda ya. Kalau sampai kagak bisa, keterlaluan. Yang tua aja bisa. Beres ya? Oke. Ini udah. Sekarang komponen sistem operasi yang penting-penting. Yang paling penting namanya kernel. Oke. Kemudian kita bisa jalani program, execute program. Nah, interupsi itu kira-kira gini. Kalau program lagi jalan, kita dalam program ini secara hardware kita bisa ngasih sinyal ke prosesor, tolong program yang jalan itu diberhentiin dulu, tolong kerjaan saya ditanganin dulu. Misal gini, ini program lagi jalan, lagi dengerin lagu atau apa gitu, lagi ada program dengerin lagu lagi jalan. Tahu-tahu ada keyboard saya pencet. Jadi pas keyboard pencet, keyboard akan ngasih sinyal ke prosesor interupsi, program lagunya akan berhenti kalau kita pelanin ya.
program lagu akan berhenti, dia akan pindah ke program buat nanganin keyboard yang masuk tadi, datanya diambil, terus program lagunya jalan lagi. Tapi kita sebagai manusia nggak bisa dengar itu. Kenapa? Karena prosesor terlalu kenceng jalannya. Jadi waktu diinterupsi, dia ngerjain keyboard, kita rasanya kayak lagu tetap jalan. Gitu. Itu namanya multitasking. Jadi multitasking ada kemampuan dari prosesor buat diinterupsi. Interupsi bentuknya hardware, gitu. Ada sinyal dari keyboard yang 0,5 volt dimasukin ke ada pin buat interupsi, ada pinnya. Gitu ya. Nih. Terus mode ada 2, protected sama supervisor tadi. Kalau protected itu buat user biasa, supervisor buat yang root. Oke, tapi berbahaya. Nah, di sini manajemen memori terutama buat prosesor-prosesor yang tua yang cuma 8 bit, 16 bit itu jumlah memorinya. Jadi 8 bit sama 16 bit itu urusannya sama jumlah memori. Coba kalkulator, mana kalkulator? Oke. Kalau kita punya prosesor 8 bit, jumlah memorinya adalah 2/8. Sama dengan, jadi 256, memori maksimumnya dia 256 byte. Jadi 256 aja dia punya 256 tempat di memori. Kalau kita prosesornya 16 bit, 2/16, segini dia, 65 kilo. Jadi memorinya 65 kilo. Oke. Kalau kita punya prosesor 32, ini langsung memorinya 4 ya, 4 giga. 4 giga ini kan giga kan, kilo, mega, giga, 4 giga memorinya. Jadi makanya harddisk kalau prosesornya, makanya harddisk rata-rata stopnya di sekitar 3 giga ya, 3 gigaan, 4 giga, soalnya prosesornya 32 bit. Kalau kita punya memori yang lebih besar, jadi caranya gini, kita punya prosesor 32 bit, tapi kita memorinya 64 bit, padahal dia cuma bisa 4 giga doang. Kita taruh memorinya 32 bit, padahal dia cuma bisa ngadresin 4 giga. Kita kasih 32, yang lain nggak kepake dong. Oke, caranya adalah dia pakai yang namanya page, halaman. Oke, ini halaman 1, halaman 2, halaman 3. Jadi 4 giga, 4 giga, 4 giga, 4 giga, 4 giga, beberapa halaman. Jadi waktu kita main, kita harus ngasih tahu ini halaman keberapa, halaman keberapa, halaman berapa. Jadi ada kayak gituan, ada teknik paging gitu ya, buat halaman. Cuman sekarang memori udah parah banget sekarang. Jadi 2/64. Udah segini memorinya, udah nggak ada batasnya, udah bablas. Karena semua address kita udah 64 bit sekarang. Jadi di dalam prosesor ada address bit, itu buat ngadresin memori sama hard disk segala macam. Sekarang udah gede banget sih. Tuh, beres ya? Itu memori. Nih, memori management. Terus ada memori virtual. Oke. Memori virtual adalah hard disk yang kita, kan memori zaman dulu terbatas ya. Jadi kalau kita memorinya terbatas, kita pakai hard disk sebagai memori. Itu namanya memori virtual. Kalau sekarang, kalau kita lihat sistem operasi Linux, ini namanya swap. Kira-kira gitu. Multitasking kita udah lihat tadi, udah lihat maksudnya gimana. Ini ada kemampuan akses disk. Ini semua urusannya urusan prosesor ya. Jadi prosesor punya kemampuan apa aja nih tadi. Oke, ada interupsi, ada eksekusi kernel, punya kemampuan multitasking, ada akses ke disk file system, terus ada akses jaringan, device driver itu sistem operasi. Nanti kita butuh device driver buat ngomong ke masing-masing peripheral. Jadi dia punya driver untuk hard disk, driver buat network, driver buat keyboard, driver buat layar, driver buat apa. Jadi sistem operasi hidupnya lebih enteng.
Kalau ada keyboard baru, ada jenis webcam baru, pasang drivernya dia langsung ngomong. Tanpa perlu sistem operasi kita siapin dulu. Jadi dengan driver ini dia langsung bisa ngomong aja sistem operasinya. Satu lagi networking, security. Oke, user interface bisa berbentuk command line. User interface ada dua, ada yang command line, ada yang grafik, kira-kira gitu. Kalau server makanya grafik atau command line? Command line ya. Kenapa pakai command line? Kenapa nggak grafik server? Nggak tahu. Kira-kira butuh memori lebih banyak siapa? Grafik atau command line? Memorinya butuh memori yang mana yang lebih banyak? Grafik akan lebih banyak butuh memori. Makanya server, kalau grafik kan dibutuhin buat user supaya enak makainya. Tapi konsekuensi kayak gitu adalah memorinya banyak dipakai sama grafiknya. Jadi kalau server kan usernya nggak ada, jadi grafiknya dibuang. Ini udah habis ya? Aman ya? Aman? Grasberg, lu mau ngerjain tugas atau mau buku? Mau ngerjain buku atau ngerjain ujian? Buku aja Pak. Hah? Nanti selesai banyak semua. Dia mau buku tapi nggak dikerjain. Kan yang susah dosennya ntar. Tadi baru kirim lagi tuh. Hah? Udah dikirim tadi. 200 halaman yang bagus ya? Iya. Bagus ya? Bagus sekali. Ini terakhir. Dia maunya bikin buku. Cuman bukunya kemarin kagak jadi-jadi nih anak satu, parah nih. Rese. Udah, kita tutup dulu ya kuliahnya. Kita ketemu minggu depan. Terima kasih banyak.